Shalom jemaat Tuhan, dimanapun berada, happy Sunday. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang ditinggikan, Dia Allah yang diagungkan, dan Dia adalah Allah yang membuat segalanya baru. Haleluya! Yes, woo. Haleluya! Alive, alive, you were so alive. You hoped in our heart for the freedom that you gave. Yet freedom in our life have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you. Makes all things possible. You reign victorious. Come on! All our voices sing. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory. For all the one who's making all things new. For we have been redeemed. Yes, we have been set free. And you are all we need. So now our life will shine for all to see. Jesus, alive, alive, you were so alive. When you hope in our heart for the freedom that you gave. For the freedom in our life have been redeemed by the beautiful blood of Christ. So now we come to you. So now we worship you, Lord. You make all things possible. You reign victorious. Come on! All our voices sing. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who's making all things new. For we have been redeemed, we have been set free, and you are all we need. So now our life will shine for all to see. All creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes things all things new. For we have been redeemed, yes we have been set free, and you are all we need. So now our life will shine for all to see.
All creation sing, all creation bring their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes all things new. For we have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. All creation brings their adoration for the King who reigns in glory. Behold the one who makes things all things new. For we have been redeemed, yes, we have been set free, and you are all we need. So now our light will shine for all to see. So now our light will shine for all to see. Shine for all to see. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Hanya Dia yang Allah layak ditinggikan. Amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah gunung batu kekuatan kami. Sebab hanya Engkaulah nama Allah kami yang besar. Haleluya. Kita sorakan nyanyian kemenangan bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja, segala raja. Musik memuji Tuhan. Sorakan kemenangan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka.
terpujilah namamu Yesus. One more time, terpujilah, terpujilah namamu Yesus Raja. Katakan segala raja. Yes Lord. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Nyanyikan nyanyian kemenangan, sorakan kemenangan bagi Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Engkau dahsyat, kami lebih dari pemenang. Sebab kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. I'm no longer slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Mari nyatakan, I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. One more time. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Come on, say, I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. We declare, Lord, I am a child of God. I'm no longer slave to fear, 'cause I'm a child of God. I'm a child of God. Woo. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood has through my faith. One more time, sing song. My mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family, through your blood or through my faith. I'm no longer slave to fear,
child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. Oh, 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 You split the sea so I could walk right through it. Mark on my face in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. You drown my fears in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child. One more time. You split the sea. You split the sea so I could walk right through it. You drown my fears in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child. Come on, declare. Nyatakan. You split the sea so I could walk right through it. You drown my fears in perfect love. You rescue me and I will stand and sing. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. This is our identity, Lord. I'm no longer slave to fear. I am a child. Come on, worship Him. Hallelujah, hallelujah. Come on, shout to the Lord. I am a child of God. I'm no longer slave anymore. Woo! Perfect love in you, God. Come on, worship Him. Adore Him. Somebody Engkau Allah yang sempurna Tuhan. No longer slave anymore. 'Cause I am child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child of God. I'm no longer slave to fear. 'Cause I am a child. Mari nyatakan dirimu di hadapan Tuhan. I'm no longer di hadapan setiap musuh, keadaan apapun itu. Katakan, I am a child of God. I'm no longer
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa, pendengar yang setia dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari yang luar biasa kembali, karena saudara dan saya akan dibekali kembali oleh firman Tuhan yang luar biasa. Tahu tidak saudara, setiap kali saya memberitakan firman Tuhan, tidak hanya saudara yang menerimanya dan bersuka cita, tapi saya sendiri merasakan dampak, impact daripada firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan yang saya sampaikan tidak hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya. Itulah hebatnya Tuhan lewat firman-Nya yang dikatakan adalah pedang bermata dua. Dia memberkati saudara, dia juga memberkati saya. Jadi saya menikmati memberitakan firman Tuhan, karena dengan memberitakan firman Tuhan tidak hanya orang lain diberkati, tidak hanya jemaat diberkati, tidak hanya pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada dikuatkan oleh firman Tuhan, tapi saya sendiri menikmati firman Tuhan yang saya sampaikan, karena Tuhan memiliki firman untuk kita semua, tidak hanya untuk sekelompok manusia. Luar biasa ya saudara ya. Hari ini topik saya adalah tentang pengampunan yang sejati. Pengampunan yang sejati saudara. Dan belakangan ini saya mendengar seorang hamba Tuhan yang berbicara. Beliau adalah seorang yang punya pengaruh yang luar biasa. Keturunan India tapi sudah tinggal di Amerika. Beliau adalah almarhum beberapa bulan yang lalu. Hamba Tuhan ini berkata, Ravi Zacharias, dia bilang begini. Dia bilang, only in Christianity forgiveness is offered as a gift of grace. Hanya di dalam kekristenan saja, tidak di tempat lain. Di mana pengampunan dosa diberikan kepada saudara dan saya sebagai sebuah hadiah karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. It is not something that you earn, bukan sesuatu yang saudara bisa upayakan, saudara bisa bayar, saudara lakukan sesuatu untuk mendapatkan pengampunan itu. Wow, luar biasa. Dan ini hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di pandangan yang lain, hidup saudara itu seperti timbangan. Perbuatan baik saudara, perbuatan buruk saudara, ditimbanglah. Dan dilihat sampai dengan akhir hidup saudara, mana yang lebih baik. Kalau lebih baik, saudara menuju ke surga. Kalau kurang, saudara ke neraka. Berarti tidak ada jaminan karena hanya bergantung kepada kekuatan saudara dan kepada kekuatan saya. Dan kalau saudara mau jujur sama saya, seringkali kita tidak melakukan apa yang kita perlu lakukan. Dosa itu ada dua. Dosa melakukan sesuatu dan dosa tidak melakukan sesuatu. Saya memukul orang itu dosa, tapi saya tidak membela orang yang perlu dibela, itu juga dosa. Dan apabila kita melakukan sesuatu tidak dengan iman percaya, itu juga dosa saudara. Dan dosa itu tidak hanya sesuatu yang kita kerjakan, tetapi masuk ke dalam hati pikiran kita, ada pikiran jahat, itu sudah sesuatu yang berdosa, saudara. Jadi definisi dosa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar miss daripada rencana Tuhan. Missing the mark. Jadi kalau definisi seperti itu berlaku dalam hidup kita, mana mungkin kita mau timbangan apa, saudara? Dan yang tidak mungkin itulah yang dilakukan Kristus Yesus buat saudara dan buat saya. Jadi pengampunan Dia adalah pengampunan yang sejati, saudara. Mengapa Tuhan memberikan pengampunan yang sejati kepada saudara dan saya? Ibrani 8 ayat 12. Karena Tuhan ingin saudara merasa diampuni. Tahu bahwa saudara diampuni. Baca ya saudara ya, Ibrani 8 ayat 12. Ini adalah cerita tentang sebuah perjanjian yang baru yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bukan perjanjian lama. Perjanjian lama tidak bisa, saudara. Perjanjian lama adalah mata harus diganti mata. Saudara berdosa, mencungkil mata orang lain, berarti mata saudara sebagai gantinya. Hidung ganti hidung. Life ganti life, hidup ganti hidup. Dan tidak ada yang survive dengan hal itu, saudara. Dan Tuhan memberikan sebuah perjanjian yang baru. Saya bacakan, Ibrani 8 ayat 12. Di dalam TPT Translation, karena aku akan menunjukkan belas kasihanku kepada mereka dan akan mengampuni perbuatan-perbuatan jahat mereka dan
tidak pernah mengingat dosa-dosa mereka lagi. Inilah perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. I will demonstrate my mercy. Belas kasihan Tuhan di situ ada. Di mana dia mengampuni semua dosa-dosa kita dan dia tidak ingat. Yang paling mengagetkan saya ini adalah dia tidak ingat dosa kita. Artinya apa? Artinya dia ingat tetapi dia tidak ingat. Maksudnya dia ingat itu bukan dia kehilangan ingatan, tetapi dia tidak recall, dia tidak mengingatkan kembali lagi akan dosa kita. Karena sudah diampuni sama dia. Kadang ya saudara ya, kalau mau jujur, kita mengampuni orang lain, tapi kita masih ingat dosanya, dan habis itu, kita lebih baik nggak mau deket-deket sama orang itu. Dan itu wajar di dalam hubungan manusia, saya bisa mengerti. Tapi bagi Tuhan, dia punya hal yang lebih tinggi. Dia tidak mengingat-ingat akan kesalahan dan dosa saudara dan saya. Pertanyaan logis dari ayat ini adalah gini. Apakah orang tidak take advantage, mengambil keuntungan dari ayat ini? Wah, Tuhan tidak ingat dosa dan pelanggaran saya, berarti ini kesempatan saya untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Ini kesempatan saya melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan saya, walaupun tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Apakah itu yang akan terjadi setelah kita membaca ayat ini? Saya ingin tunjukkan kepada saudara sebuah cerita yang luar biasa. Justru orang yang diampuni dosanya itu yang mengagetkan, terjadi transformasi di dalam hatinya, saudara. Sekali lagi, orang yang diampuni dosa-dosanya, terjadi transformasi di dalam hatinya, sehingga yang terjadi adalah dia semakin mengasihi Tuhan Yesus, bukan sebaliknya. Saya ambil contoh, saya bacakan kepada saudara cerita yang lengkap ini, saudara. Ini cerita tentang seorang prostitut, seorang pelacur. Menurut ukuran masyarakat itu dosa yang sangat kecil. Mereka disebut sampah masyarakat. Jadi bagaimana sampah ini ya tidak berguna. Tapi lihat bagaimana Tuhan merubah sampah ini menjadi mutiara. Bagaimana Tuhan merubah orang yang punya dosa yang besar ini berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah pengampunan. Beda dengan cara berpikir manusia. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Saya bacakan Lukas pasal 7 ayat 36. Sesudah itu seorang pemimpin agama Yahudi bernama Simon mengundang Yesus ke rumahnya untuk makan malam. Yesus pun menerima undangannya. Ketika dia pergi ke rumah Simon, dia mengambil tempat di meja. Ayat 37. Nah, di daerah di situ ada seorang perempuan jalanan yang tidak bermoral, prostitut, yang dikenal oleh semua orang sebagai pelacur. Orang ini terkenal loh. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di rumah Simon, dia mengambil sebuah buli-buli yang sangat indah, yang terbuat dari alabaster, mengisinya dengan minyak wangi paling mahal, lalu pergi ke rumah pemimpin agama Yahudi itu dan berlutut di kaki Tuhan Yesus di depan semua tamu. Ayat 38. Dengan hancur hati dan menangis, dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air mata yang menetes dari wajahnya. Wow, luar biasa nih. Ini pasti dia mengasihi Tuhan. Kita lanjutkanlah saudara ya. Dia terus menangis dan menyekah kakinya dengan rambutnya yang panjang. Berulang-ulang dia mencium kaki Yesus. Itu bukti dia mengasihi Tuhan Yesus. Kemudian ia membuka buli-bulinya dan mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wanginya yang mahal sebagai tindakan penyembahan. Dia menyembah Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat apa yang terjadi, ini Simon tidak menyembah Tuhan Yesus. Dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Dia berpikir, orang ini tidak mungkin seorang nabi yang sesungguhnya. Kalau dia benar-benar seorang nabi, dia pasti tahu perempuan berdosa macam apa yang sedang menyentuhnya. Simon itu critical spiritnya. Judgmental spiritnya ya, rohnya penuh dengan penuduhan. Ayat 40, Yesus berkata, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Katakanlah guru, aku ingin mendengarnya, jawab Simon. Ayat 41, sebelum Tuhan Yesus ngomongin tentang perempuan itu,
Tuhan Yesus kasih perumpamaan dulu supaya Simon bisa mengerti, supaya saudara dan saya bisa mengerti. Ini perumpamaannya terlebih dahulu. Ini cerita tentang dua orang yang terlilit hutang besar. Yang seorang berhutang kepada bank $100.000. Yang lainnya lagi berutang $10.000. Ketika menjadi jelas bahwa tidak satu pun dari mereka berdua yang sanggup membayar utang mereka, bankir yang murah hati itu menghapuskan dan memaafkan seluruh hutang mereka. Katakan kepadaku, Simon. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang paling bersyukur, paling mengucapkan terima kasih, paling sayang sama bankir itu? Siapakah yang paling mengasihi bankir itu? Jawabannya apa, saudara? Ayat 43, Simon menjawab, aku kira, udah pasti benar, dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kamu benar, kata Tuhan Yesus menyetujuinya. Jadi orang yang utangnya paling banyak diampuni, $100.000, 1,4 M lah kira-kira ya, dibandingkan dengan 140 juta. Ya pasti yang 1,4 M itu akan melakukan syukuran, berterima kasih, posting di Instagramnya, di media sosialnya, cerita kepada anggota keluarganya. Wah, kelilinglah dia kasih tahu betapa baiknya bankir ini dan betapa bebasnya hidupnya karena tidak lagi terlilit hutang. Nah, kemudian habis ini Tuhan Yesus mengambil perumpamaan ini menjelaskan sesuatu kepada Simon dan kita semua. Ayat 44, kemudian dia berbicara kepada Simon tentang perempuan yang masih menangis di kakinya itu. Tidakkah kamu melihat perempuan yang sedang berlutut ini? Dia sedang melakukan kepadaku yang tidak kamu pedulikan. Perempuan ini mengasihi Tuhan Yesus extraordinary. Ketika aku masuk ke rumahmu sebagai tamumu, tidak terpikir olehmu untuk memberiku air untuk membasuh debu dari kakiku. Tetapi perempuan ini masuk ke rumahmu, dia membasuh kakiku dengan air matanya dan kemudian mengeringkan kakiku dengan rambutnya. Ini perbuatan yang aneh, yang extraordinary. Kalau tidak terjadi perubahan di dalam hatinya, dia tidak mungkin melakukan hal ini kepada Tuhan Yesus. Ada transformasi di dalam hatinya karena adanya pengampunan dari Tuhan. Ayat 45, kamu bahkan tidak menyambut aku masuk ke rumahmu dengan cium salam, tetapi sejak saat aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Waduh, mencium kaki kan nggak enak ya saudara ya. Bau dan lain sebagainya. Extraordinary yang perempuan ini lakukan. Ayat 46, kamu tidak menyediakan waktu untuk mengurapi kepalaku dengan minyak wangi, tetapi dia mengurapi kepala dan kakiku dengan minyak wangi yang terbaik. Wah, 47 ini kata kuncinya. Dia sudah diampuni dari dosanya yang banyak itu. Inilah rasanya. Karena dia sudah diampuni dari dosanya yang banyak. Dosanya nggak sedikit, saudara, banyak. Dia diampuni. Karena itulah dia menunjukkan kepadaku cinta yang begitu mendalam. Di situ ada sebab akibat, saudara. Karena dia merasa dosanya diampuni, dia percaya dosanya banyak diampuni, dia menunjukkan kepadaku cinta yang begitu mendalam. Ayat berikutnya, Tuhan Yesus memberikan ayat yang sama, bagian B-nya, Tuhan Yesus melakukan emphasize lagi. Tetapi orang-orang yang beranggapan mereka hanya mempunyai sedikit dosa untuk diampuni, mereka juga akan mencintaiku dengan sedikit. Saudara lihat nggak korelasi? Jadi rupanya Tuhan Yesus mengampuni dosa saudara dan saya, itu tidak membuat kita ingin menyakiti dia lagi.
atau menyakiti orang lain lagi. Justru semakin kita menyadari bahwa pengampunan dosanya itu adalah pengampunan yang sejati, bahkan dia tidak ingat dosa kita yang minggu lalu kita lakukan, walaupun kita masih ingat, walaupun teman kita masih ingatkan, walaupun hati nurani kita kadang masih ingetin kita, walaupun tetangga kita masih ingatkan kita, tetapi Tuhan tidak recollect lagi, tidak remember lagi, tidak ingat-ingat lagi akan dosa saudara dan saya. Dan pada waktu kita menyadari akan perjanjian baru itu, ada terjadi transformasi di dalam hati saudara dan hati saya. Ini perkataan Tuhan Yesus, ini bukan interpretasi dari saya, saudara. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong di situ ada perumpamaan tentang debt, tentang apa? Tentang utang, saudara ya. Di tengah-tengah pandemi ini cukup banyak orang ya mengalami tantangan, rintangan, termasuk utang mungkin. Nah, saudara, saya ingin meminta saudara untuk merenungkan ayat ini. Merenungkan ayat ini di rumah, dimanapun saudara berada. Dan minta Tuhan menolong saudara di dalam hutang-hutang saudara. Ya, saya bisa katakan ini karena nyambung saudara. Pengampunan dosa berhubungan juga bisa dengan pengampunan hutang. Pertanyaan berikut saudara, mengapa Tuhan memberikan kepada kita pengampunan yang sejati? Pengampunan yang luar biasa, unconditional malah. Ya, yang tidak diingat-ingat lagi dosa kita. Apa sih rahasianya? Jawabannya menurut saya adalah Tuhan tidak ingin saudara mengingat akan dosa saudara dan saya. Ngomong-ngomong, lupain dosa orang lain itu susah. Lupain dosa kita sendiri juga susah. Kita, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Apalagi dosa kita yang membawa konsekuensi yang tidak enak. Kita bisa menyesal seumur hidup. Tetapi dengan menyesal yang seperti itu tidak menambah perjalanan kita di dalam Tuhan bertumbuh, saudara. Betul, ada godly sorrow, ada penyesalan dari Tuhan, tapi ada penyesalan dari manusia. Betul. Kalau penyesalan dari manusia itu membuat kita ingat-ingat dosa kita lagi, kita kesel, nggak bisa tidur, dan lain sebagainya. Itu penyesalan manusiawi. Tapi kalau penyesalan dari Tuhan, dia membuat kita bertumbuh, menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita, dan kemudian kita bertumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi lebih mengerti kehendak Tuhan, dan merubah hati kita. Kita tidak lagi tidak bisa tidur lagi dan lain sebagainya, tidak menyesal secara manusiawi, tapi justru itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. It is the goodness of the Lord that lead us to repentance, kata firman Tuhan. Kebaikan Tuhan yang membuat kita bertobat, bukan penyesalan-penyesalan secara manusiawi. Penyesalan secara manusiawi sering membawa orang membunuh diri, sering membuat moodnya tidak baik, saudara. It is hard, nggak gampang saudara untuk lupain dosa kita. Kecuali kita mengenal pengampunan dosa dari Tuhan yang sejati. Dan setiap kali saudara ingat dosa dan pelanggaran kita, apa yang terjadi? Apalagi kalau kita ingat dosa dan pelanggaran orang lain kepada kita. Bisa-bisa kita tidak bisa ampuni, malah kita ingin balas dendam. Kenapa? Karena hati kita terluka, jati diri kita terluka, keberadaan kita terluka. Enak aja dia bilang saya bego. Enak aja dia bilang saya tidak bertanggung jawab. Enak aja dia bilang saya bodoh. Enak aja dia bilang saya miskin. Jati diri kita itu luka. Dosa itu melukai jati diri saudara. Dosa itu juga melukai jati diri orang lain. Dan dosa itu melukai Tuhan dengan luar biasa. Melukai jati diri Tuhan dengan luar biasa. Saya pernah konseling sama orang, suami istri. Karena satu dan lain hal terjadi kesalahan, si suami atau si istri nggak bisa terima. Nggak bisa terima. Mereka mengambil keputusan-keputusan yang tidak bisa terima. Bisa pisah ranjang, bisa pisah rumah, bisa cerai dan lain sebagainya. Bisa nggak ngomong dan lain sebagainya. Dan jangan kaget kalau satu orang itu waktu saudara konseling sama dia bisa bilang gitu, kamu nggak ngerti sih perasaan saya. Saya sudah dicuekin.
Saya sudah dipermalukan di hadapan orang tuanya. Saya sudah diperlakukan di hadapan bosnya. Saya sudah diperhadapan di depan RT RW-nya. Macam-macam alasan yang valid. Valid. Karena dosa itu menyakitkan, saudara. Menyakitkan yang disakiti. Dan juga membuat kita itu jadi kesel. Marah. Dan maunya menghancurkan orang lain. Sehingga bahasa akibat dari dosa itu adalah balas dendam. Dan sewaktu saya balas dendam kepada orang lain, sebenarnya apa yang terjadi, saudara? Saya semakin ingat akan kesalahan orang lain itu. Saya semakin ingat akan dosa itu. Benar nggak? Kalau saya mau balas dendam, berarti saya ingat akan kesalahan. Kalau saya tidak ingat kesalahan, nggak mungkin saya balas dendam. Berarti Tuhan tidak ingin saudara dan saya ingat akan dosa dan pelanggaran kita. Yang dia ingin kita ingat adalah pengorbanan dia yang sempurna di atas kayu salib. Yang Tuhan ingin kita ingat adalah darahnya yang luar biasa yang sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Dan dengan mengingat akan pengampunan dia, itu bisa merubah hati kita. Bisa membuat hati kita menjadi lembut. Bisa membuat hati kita tuh semakin mau taat kepada Tuhan Yesus. Itulah kuasa pengampunan sejati, saudara. Enak aja saya mengampuni orang lain yang bersalah sama saya. Pastor, kau ngomong gampang. Kamu gak pernah merasa tertindas seperti saya. Saya bisa mengerti. Kalau saya di dalam posisi saudara juga mungkin saya susah melakukannya. Bukan susah, mungkin gak bisa melakukannya. Dan pengampunan itu gak bisa dilakukan dengan kekuatan fisik, saudara. Karena tubuh ini tuh ingin revenge. Ingin balas dendam, saudara. Film-film penuh dengan balas dendam. Saudara nggak mungkin bisa lakukan dengan kekuatan sendiri. Disitulah perlunya kita Tuhan Yesus. Disitulah indahnya pengorbanan Tuhan Yesus. Disitulah indahnya Tuhan kita yang kita sebut sebagai seorang Bapa. Kalau bos nggak bisa. Kalau Tuhan nggak bisa. Mesti hitung-hitungan dulu. Kamu sudah merugikan perusahaan saya segini, ya kamu harus bayar. Dan itu umum di dunia sehari-hari. Saya bisa mengerti dan saya nggak kaget kalau misalnya saudara memukul orang lain, saudara bisa dimasukin ke penjara. Itu adalah konsekuensi dari secara hukum. Tetapi beda dengan Tuhan. Beda dengan cara Tuhan menangani kita. Dan pada waktu kita mengambil cara Tuhan menangani kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Tetapi kalau kita kriminal misalnya, dihukum, setelah dihukum keluar dari penjara, belum tentu lebih baik, saudara. Belum tentu lebih baik. Saya pernah dengar cerita, nonton cerita tentang drug lord, tentang apa namanya ya, yang narkoba gitu loh, yang tuannya narkoba, drug lord, yang pengedar-pengedar, yang tingkat atas. Semasa kecilnya, dia digomongin bego sama orang tuanya, sama papanya khususnya. Dibilang kamu orang yang gak berguna dan lain sebagainya. Rupanya perkataan itu menyakiti jati dirinya. Dia gak bisa ampuni, saudara. Sehingga pada waktu dia lagi melakukan transaksi, dia dikasih tahu bahwa orang tuanya sakit. Apakah itu bapak atau ibunya, dia gak mau pulang rumah. Karena luka yang di dalamnya, dia gak bisa. Gak bisa dia maafkan, gak bisa. Memang manusia tidak bisa memaafkan kecuali mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi kalau saya disakiti orang lain, saya belajar untuk bawa kepada Tuhan. Karena daging saya tidak mau saya ampunin dia. Yang ada daging saya berkata, balas dendam. Kenapa saya balas dendam? Supaya dia tahu siapa saya. Supaya jati diri saya, image saya kembali lagi dipulihkan. Itulah manusia. Tetapi beda dengan Tuhan. Dia mengampuni saudara dan dia tidak ingat-ingat lagi akan segala dosa dan pelanggaran saudara. Dan setelah mendengar berita seperti ini saudara, hati saudara akan menjadi lunak. Hati saudara, tanah di hati saudara akan menjadi dibuat gembur. Dibuat apa istilahnya, benar apa enggak ya? Dibuat menjadi tanah yang berbuah. Tanah yang respon kepada kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, seperti saya bilang tadi, dosa itu sangat menyakiti. Dan tidak ada solusinya, saudara. Kecuali pengorbanan Tuhan Yesus.
2 Korintus 5 ayat 21 berkata demikian saudara. 2 Korintus 5 ayat 21, Tuhan Yesus, dia tidak mengenal dosa, tapi dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah akibat dosanya. Sangat menyakitkan. Sehingga Tuhan Yesus harus menjadi dosa. Dia nggak pernah berdosa saudara. Tapi dia berdosa. Kenapa? Karena saudara nggak bisa mengampuni. Perlu pertolongan dia. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Lihat nggak kasih Tuhan? Pada waktu dia mengampuni dosa saudara dan saya, bahkan dia menjadi dosa, yang terjadi adalah saudara dibebaskan dari kuasa dosa. Saudara menjadi orang benar, saudara mengasihi dia. Ayat yang berikut dari ayat B dari 2 Korintus 5 ayat 21, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekarang saya mengerti, itulah kuasa pengampunan Tuhan Yesus. Saya ingin membuat satu statement saudara. Statement itu luar biasa. Pengampunan Tuhan Yesus tidak hanya menerima kelemahan saudara. Tidak hanya menerima dosa saudara. Tidak hanya menerima, minta maaf ya, kebodohan saudara dan saya. Tetapi pengampunan Tuhan Yesus melakukan hal yang lain. Dia melakukan divine exchange. Terjadi pertukaran ilahi di mana dia memberikan saudara kasih-Nya, dia memberikan saudara kuasanya, dia memberikan saudara kekuatan untuk keluar dari dosa tersebut. Untuk menang dari dosa tersebut. Mengapa demikian? Karena fondasi daripada pengampunan dosa adalah kasih Tuhan yang agape. Kasih dia yang luar biasa. Jadi waktu Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya, dia tidak hanya mengampuni dosa saudara dan saya. Dia memulihkan jati diri saudara dan saya. Dia empower you, dia memberikan kekuatan baru sehingga saudara semakin mengenal jati diri saudara sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang dibenarkan, sehingga sebagai orang yang bersih, sebagai orang yang kudus, sehingga saudara tidak lagi suka sama hal-hal yang kotor, sama hal-hal yang berdosa. Keren kan Tuhan saudara? Luar biasa nggak dia saudara? Saya tutup dengan ayat ini. Bilangan 21 ayat 9. Satu hari bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk ya, kita tahu ya, di wilderness, di mereka berdosa, ya, mereka berdosa di zamannya Musa, dan mereka yang ingat mereka berdosa, mereka lawan Musa, mereka lawan Tuhan, kemudian ular dikirim gigit mereka, mati mereka sebahagian, ada banyak yang mati. Yang lain menjadi ketakutan, saudara. Mereka ketakutan, mereka berteriak, tolong Musa, tolong kami, doakan kami. Dan Musa langsung doakan mereka. Dan kemudian yang hebatnya adalah Tuhan ngomong sama Musa. Musa, ini yang kamu perlu lakukan. Kamu buat ular tembaga, kamu bawa sebuah tiang, simbol daripada Kristus Yesus, salib Tuhan Yesus. Kamu taruh di atas tiang itu, supaya apa? Supaya setiap orang yang dipagut ularnya, melihat kepada ular yang ada di tiang itu, dia akan disembuhkan. Wow, keren loh saudara. Maksudnya apa? Tuhan ingin bangsa Israel udah tegar tengkuk ini ya. Tuhan ingin mereka melihat bahwa Tuhan sudah menghakimi dosa mereka. Tuhan sudah menghakimi pekerjaan iblis di atas kayu salib. Jadi Tuhan tidak ingin mereka mengingat akan dosa dan pelanggaran mereka. Tuhan ingin mereka mengingat bahwa dosa dan pelanggaran mereka sudah disalibkan di atas kayu salib. Simbol tentunya ya, Musa waktu itu adalah, saya percaya dia menubuatkan tentang pekerjaan Tuhan Yesus ribuan tahun kemudian di atas kayu salib, saudara. Sehingga setiap kali orang melihat si iblis dikalahkan, setiap kali orang melihat si racun ular itu sudah dipaku, dia sembuh. Jadi kita sembuh karena kasih Tuhan. Bukan kita sembuh karena kita ingat akan dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kita ingat pelanggaran kita, tapi kita ingat pengampunan Tuhan yang luar biasa buat hidup saudara dan hidup saya. Sudahkah saudara menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan? Percaya. Percaya dia mengampuni dosa saudara dan saya.
Saya tahu dosa saudara itu jahatnya luar biasa. Untuk itulah dia sudah menjadi korban. Dan saya percaya kalau saudara mau meminta pengampunan dari Tuhan, itu akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang sederhana tentang kasih-Mu dan pengampunan-Mu yang sejati menjamah setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Dan mereka yang perlu mendapatkan pengampunan dari Tuhan, hari ini biar mereka meminta daripada Engkau, mereka sadar juga bahwa pengampunan Tuhan diberikan kepada kami semuanya. Dan setiap kali pengampunan diberikan kepada kami, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kami bisa hidup menjadi penuh dengan kekuatan terhadap semua tantangan dan rintangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, Tuhan memberikan pengampunan yang kekal, supaya saudara bisa ke surga yang kekal. Tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni kalau saudara mau datang kepada Dia. Saudara mau datang kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal, ikutin doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Ya, katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hati. Aku terima pengampunan-Mu atas dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Katakan aku buka hatiku. Dan menerima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Makasih Tuhan. Sekarang, jadikan aku putra putrimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, saudara adalah anak-anak Allah yang luar biasa, mendapatkan kehidupan yang kekal. God bless you. Jesus love you. Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, memimpin hidup saudara senantiasa. Sampai ketemu di streaming yang berikut. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi, dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang melipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.